Hi, saya Ivan and this is my video. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alvino Riansyah Putra Pratama atau kerap disapa Ivan. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di program studi teknik industri. Oke, di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Oke, sebelum itu mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu dosen pembimbing saya yang membimbing selama saya mengikuti program MBKM ini, yaitu Ibu Dr. Gira Ernawati, STMJ. Oke, selanjutnya mungkin langsung saja saya jelaskan untuk cerita pengalaman saya mengikuti program MBKM ini. Oke, saya ceritakan mulai dari apa sih itu MBKM. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan program persiapan karir komprehensif yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Program ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar memahami dan menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Di dalam program ini, Kemendikbudristek memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk dapat mengasah kemampuan sesuai minat, memulai karir dengan terjun langsung ke dunia kerja, ataupun untuk memperkaya pengalaman belajar di luar program studi mereka. Banyak program yang disediakan dalam program MBKM ini, salah satunya yaitu MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka yang dimana mahasiswa mendapatkan kebebasan dalam mengikuti kegiatan MSIB dengan lintas disiplin keilmuan dengan mengikuti syarat yang tercantum. Nah, setelah kita tahu apa itu MBKM dan MSIB, mungkin teman-teman bertanya-tanya, lalu apa program MSIB yang saya ikuti gitu. Jadi program MSIB yang saya ikuti saat ini adalah Data Analytics for Business di bitlabs.com. Apa itu? Kita simak video berikutnya. BitLabs Academy adalah platform pembelajaran online untuk keterampilan digital seperti digital marketing dan data. Selain itu, BitLabs juga didorong dengan misi untuk membangun tenaga kerja yang siap digital sebagai respons terhadap transformasi digital khususnya di Indonesia sendiri. Berlokasi di BSD City, BitLabs Academy terus berkembang untuk menciptakan lulusan berkualitas yang memahami kemampuan apa yang dibutuhkan industri kita saat ini dan mampu mengambil peran aktif di era digitalisasi. Ya, itu tadi sedikit tentang BitLabs Academy dan juga Data Analytics for Business. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase pembelajaran seperti apa yang saya dapatkan selama menjalani program bersama BitLabs Academy ini dan juga keseruan-keseruan apa saja yang saya rasakan dalam mengikuti program ini. Oke, kita simak video berikutnya. Terdapat 3 fase pembelajaran selama saya mengikuti program Data Analytics for Business di BitLabs Academy ini. Yang pertama yaitu First Phase Learning, di mana terdapat 4 macam pembelajaran. Yang pertama ada In-Class Training yang merupakan metode pembelajaran dalam kelas yang dipimpin oleh satu instruktur dari seorang expert di dunia data. Pada metode ini bertujuan untuk memberikan bekal untuk menjadi data analis profesional melalui materi teknikal maupun non-teknikal kepada mahasiswa.
Selanjutnya ada showcase session, merupakan kegiatan di mana siswa mempresentasikan tugas atau dari modul assignment secara bergantian yang diberikan dari setiap in-class training. Pada kegiatan ini, mentor kelas akan memimpin dan memberikan feedback kepada mahasiswa. Yang selanjutnya ada weekly consultation, adalah sesi konsultasi mingguan oleh mentor kelas masing-masing yang bertujuan sebagai kilas balik apa yang telah dipelajari selama 1 minggu ke belakang, reminder penulisan logbook di platform Kampus Merdeka, dan juga mempererat hubungan mentor kelas dan mahasiswa dengan cara memberikan materi menarik dan juga menghibur. Yang terakhir, ada konseling, adalah fasilitas yang diberikan oleh program berupa konsultasi secara langsung oleh profesional psikologis, bersifat tidak wajib dengan cara membuat perjanjian jadwal konseling antara siswa dan psikolog jika dibutuhkan. Fase kedua atau second phase learning. Pada fase ini terdapat satu buah pembelajaran yaitu mid-exam yang merupakan pengujian pemahaman materi teknikal yang telah diberikan pada saat first phase learning berbasis mini project dan sebagai persiapan untuk mengikuti fase yang ketiga atau third phase learning. Untuk fase yang ketiga atau third phase learning terdapat 3 pembelajaran yaitu project based learning yang merupakan metode pembelajaran berbasis proyek akhir. Pada metode ini mahasiswa melakukan konsultasi proyek kepada mentor proyek dalam menyelesaikan objektif pembelajaran mingguan yang telah diberikan. Di mana untuk PBL ini terdapat 2 macam, ada PBL individu dan juga PBL group. Yang kedua, terdapat career coaching yang merupakan sesi di mana siswa mempresentasikan tugas dari hasil PBL yang telah dikerjakan dan mendapatkan feedback oleh coach yang nantinya berperan sebagai pendamping kita untuk mempersiapkan langkah selanjutnya sebelum memulai bekerja di industri. Dan yang terakhir terdapat pitching day yang merupakan sesi penjurian dari grup competition PBL untuk menentukan 3 grup terbaik pada project based learning di fase pembelajaran ketiga. Sebelumnya saya mau ucap sebanyak 24.200 pembeli dan untuk total unique reseller sebanyak 990 penjual. Dari Pak Erik. Oh iya, dari Mas Hafiz dulu aja nggak apa-apa. Oke, silakan Mas. Misalnya kita menyerang gitu ya, menyerang atau nge-defense gitu ya. Nah kalau teman-teman ini kan lebih fokusnya ke refund-nya nih, bagaimana supaya orang nggak refund. Nah itu lebih ke nge-defense-nya aja gitu. Nah mungkin teman-teman boleh pelajari lagi datanya gimana nih. Nah, itu tadi semua pengalaman cerita dari saya selama mengikuti program MBKM di Data Analytics for Business di Big Labs Academy ini. Mungkin cerita saya, pengalaman saya bisa jadi referensi teman-teman semua untuk mencari atau menggali lagi apa program yang cocok untuk diri teman-teman sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.